di dalam pembuatan karya kerajinan tangan, ya, dalam pembuatan tugas kerajinan tangan ini, dia bukan karena mahalnya bahan, ya. Mungkin kalian sudah tahu itu, ya. Mungkin anak-anak saya sudah tahu bahwa karya kerajinan tangan itu bukan karena bahan yang mahal yang dirakit-rakit menjadi nampak bernilai seni atau berestetika, tidak. Tapi karena adanya kreatif kita, jiwa kita untuk membuat sesuatu hal yang baru, atau mungkin membuat barang yang tidak digunakan lagi, atau yang sudah seperti tidak dimanfaatkan lagi itu, kita bisa pakailah itu untuk bahan kerajinan tangan kita. Ya, banyak sekali, ya. Contohlah dulu kita bilang, ya, seperti membuat pot bunga. Kalau pot bunga itu artinya dia kan bisa digunakan. Kalau dia untuk khusus hiasan, jadi pot bunga itu boleh dia, misalnya ada pot-pot atau mengamati wadah tempat minum, kalau enggak seperti minuman pajangan menghiasi, dia nanti buatkan telungkup gini, ya, macam ada kaleng-kaleng gitu, ya. Kaleng-kaleng apalah saya bilang, ada contohnya, nanti terus bawa contoh saya, ya. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh dulu. Ini udah berapa kali saya tunjukkan. Ini sering, bahkan bisa nih, banyak hal yang bisa kita kerjakan di sini. Contohnya bila kamu suka menghias kamar dengan bentuk-bentuk yang rohani-rohani, ini bisa dibuat tempat gambar-gambar atau mungkin kata-kata mutiara yang rohani, atau mungkin motivasi-motivasi ini di dinding kamar kamu. Jadi kalau misalnya dinding kamar kamu pun terbuat dari dinding dilapis wallpaper, atau mungkin dari langsung dinding yang dicat atau diwarnai, itu bisa digunakan wadah-wadah tempat sesuatu yang tidak digunakan lagi, kamu olah menjadi sebuah hiasan, ya, sebuah hiasan. Ya, contohnya lah, kalau ini tadi warna polos, dia ini kan bisa kita sobek kertasnya ini. Ini sebenarnya dia karton ini, ya, karton dilapis sama di dalam seperti kertas seng gitu, ya. Lalu nanti kita buat misalnya ini, atau mungkin tutupnya ini, ya, tutupnya pun bisa digunakan, dibuat di sini, ditempelkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ditempelkan bunga, tapi ada rumbai-rumbainya. Satu lagi ada bunganya, tempelkan. Bunga itu bagaimana membuat bunganya? Kita misalnya menggunakan kertas origami, kita misalnya menggunakan kertas krep, kita bisa menggunakan kertas kilat, dibuatkan bunga, ya, jadi dia seperti ada deretan bunga. Atau di sini bunga, tapi di sini ada gantungan foto dia di sini. Jadi seperti ada dia cantolannya. Nanti buat lubangin sedikit, ini tutupnya kentang-kentang ini tadi, lubangin buat benang. Lalu buatlah dia bingkainya. Membuat bingkai gampang kali. Paling gampang buat bingkai. Dimainkan aja dia sedotan pipet-pipet itu, pipet limon itu, baru kemudian digunting-gunting itu, dihiasi pinggir-pinggir daripada kardus, tapi dilapis dulu dengan kertas kado atau apa saja, kertas kilat. Buatlah di situ gambar. Misalnya kamu ada 5 bersaudara anak orang tuamu, atau mulai dari gambar papamu di sini, mamamu, kamu, adikmu, atau mungkin kamu, kakakmu, abangmu, kamu sendiri paling kecil, atau kamu sama bapakmu, sama kamu sendiri, sama orang tua. Buatkan hiasan di sini. Gitu. Tapi terjuntai dia gantung sini, itu udah termasuk karya kerajinan untuk dipakai menghiasi dinding, ya, gitu. Dia banyak kali loh, aku apa aja tutup apalah, piring-piring cepol, ya, misalnya seperti ini, piring-piring cepol ini. Contoh lah kita bilang dulu, ya,
ibaratkan adalah satu piring, misalnya untuk menghiasi dinding. Ya, kalau kemarin itu kewirausahaan sudah ada nih dibuat ya, seperti ini. Contoh di sini, ini misalnya melamin. Andaikan ini adalah warnanya polos, olah seperti ini dia. Olah seperti ini adalah bunga. Tapi gini, artinya bunga yang kita bikin di sini itu adalah bunga timbul. Bunga timbul artinya ada tempel sesuatu. Jadi kalau dia didekatkan atau kita lihat dekat begini, nanti entah ada berapa, 1, 2, 3. Atau kalau enggak jam dinding. Jam dinding kau buang boxnya itu apa namanya, bingkainya, kan ada dia background daripada menit detik-detiknya itu. Bisa kamu buat di situ, kamu ganti, ukur dia berapa lebarnya, lalu ambil karton yang agak bagus, dia yang kaku, yang tipis, seperti setipis apa dia kertas apa itu membuat wallpaper itu, paper itu, setebal itu, olah dia di sini, usahakan ada lubangnya di sini, buka dia kepala apanya jamnya. Sering kami buat gitu anak-anak medan musik, siswa ditempelkan. Jadi jam dindingnya dia pakai hiasan sendiri, dibukanya gampang membuka, kok pakai obeng aja, gampang lagi memasang. Tinggal ditarik mata jarumnya ke atas, buka mesinnya dari belakang, udah kosong plong dia, lalu gambar tadi kau tempelkan ke sini lem. Tapi sudah dibuatkan lubang untuk masuk jarumnya tadi, baru udah masuk dia, masukkan lagi mesinnya, putarkan lagi di sini menit-menit detik-detiknya, udah jadi, tutup lagi sama bingkainya, lalu bisa dia langsung jadi pajangan. Gitu. Jadi bisa dia diatur sendiri. Itu kan yang orang-orang sablon itu kan begitu kerjanya. Membuat hiasan-hiasan dari jam-jam dinding, kan ada jam-jam dinding yang rohani-rohani, itu adalah mereka memakai kreatif cetak-mencetak. Jadi yang kita mau itu ya artinya kerajinan tangan itu ya yang kita buat sendiri gitu loh, menggunakan tangan. Bukan cetak-mencetak, itu artinya sudah menggambar atau melukis ya. Contohnya inilah piring-piring polos seperti ini ya. Polos ini enggak, janganlah dikerjakan ini susah, kecuali ini ada penyangganya di sini tuh ya, ada di sini penyangga seperti ini ya. Kayak gini ada penyangga ya. Biasanya ada kayak gini penyangga, boleh ini dihiasi. Lalu sesudah dihiasi, ditempel-tempel sesuatu, bisa campur aduk dengan cat misalnya, maka terakhirnya dia di pilox dia dengan pilox yang transparan, semprotan ya, semprotan cat. Kira-kira gitu nakku. Jadi membuat karya kerajinan ini enggak susahnya. Atau kalau ada misalnya kamu punya apa namanya, seperti pita-pita Cina, pita-pita Cina itu pun boleh dimainkan. Jadi itu dia serasa. Kemarin sudah saya tunjukkan beberapa bentuk contoh-contoh kerajinan tangan, ya. Misalnya membuat seperti ini aku. Ini kan dulu kita beli dari luar, ya. Terus kan ini kan dibuat seperti hiasan dinding dari Thailand itu, ya. Kemudian ini teknik cetak loh, ya. Teknik cetak seperti ini. Tapi kita bisa buat ini loh, timbul kita bikin. Kita bermain sesuatu di sini. Misalnya, kalau cantolan ini gampangnya dibelah dia kayu-kayu yang mungkin kalau nggak ada kayu kayak stik apa namanya, stik mie goreng itu ya, sumpit bukan stik, sumpit mie goreng itu buat jepitannya, sambung dia ya, dua dia sambung, satu sambung sini, belah dia di lem, udah bikin kain seperti ini nakku. Lalu nanti apa hiasannya di sini? Ya, hiasannya yang dibuat itu adalah misalnya hiasan seperti apa dia bilangnya, ada timbul-timbulnya. Kalau ini bermain tinta emas dia kan, tinta emas kayak glitter-glitter gitu kan, glitternya yang bagus lah ini, yang dari Thailand itu. Lalu itulah dibuatkan menjadi hiasan daripada background kain hitam, kain hitam. Tapi jangan semua melukis, artinya ada yang ditempelkan sesuatu di sini supaya kesannya itu lebih manis, lebih elegan, lebih berseni dia. Banyak aku yang bisa ya. Permainan manik-manik pun boleh. Ya, tempel-menempel, nggak usah dijahit. Kalau tahu kamu manik-manik, butiran-butiran, mutiara-mutiara yang mungkin nggak dipakai lagi,
seperti saya bilang kemarin ke saya, kalau misalnya saya ada hiasan, saya punya gelang-gelang aksesoris itu, kalau putus talinya, pecah dia berjatuhan mutiara-mutiara, saya nggak buang, saya kumpul lagi mutiara itu, saya simpan. Saya berpikir nanti kan bisa saya manfaatkan ini untuk membuat kerajinan-kerajinan tangan. Misalnya ada kalung-kalung yang nggak mahal-mahal lah, nggak mutiara-mutiara asli lah ya. Lalu kan putus dia sambungannya. Saya ambil kutip semua itu saya kumpul. Bila nanti ada contoh tugas-tugas atau apa, saya akan gunakan itu untuk ditempel-tempel membentuk bunga ya. Kalau misalnya dibentuk bunga kayak gini aku, gini misalnya kan, ya, misalnya gini. Ini di butir-butiran aja bikin ini semua. Karena ada dia atau di tengah-tengah ini yang bulat-bulatnya, bulat-bulat, bola-bola kecil. Udah di sini, mungkin waktu SD pernah kayak gitu loh. Lalu di sininya yang manis-manis yang kilat-kilat itu disusun bulat-bulat. Warna gold, warna silver, semuanya cantik dia. Sini. Udah tempelkan lagi itu di sehelai kain gelap. Ya, lalu di sini kamu bikin apanya? Penjahitannya sedikit di sini. Bukan si penjahitannya, maksudnya ada lubangnya, tinggal pajang. Lalu di sini kan bisa percik-percik cat, seperti pelajaran kita itu percik cat di sini, tapi agak-agak ditutup ininya. Ya, cuma percik tutup ini kan, cik tutup ini, cik. Jadi ada salju-saljunya dia. Banyak kali yang mau dibikin aku. Tinggal kita mau ajanya. Jangan pula duduk-duduk main handphone aja. Kadang-kadang saya lihat siswa-siswa zaman now ini memang mengerjakan tugas, tapi sambil juga dia handphone itu fokus banget gitu. Jadi kan tugas-tugas yang memakai tangan jadi malas mengerjakannya. Jadi itu aja saya rasa aku. Saya hanya menyampaikan ini di kamu supaya kalian ini boleh lebih fokus untuk mengerjakannya. Tadi sudah saya sampaikan ke kalian siapa-siapa tadi yang belum memberikan tugas naku? Halo? Udah, Bu. Udah, nanti saya tunggu itu jam 6 ya. Jam 6 nanti saya tunggu supaya kamu kirimkan itu ke GCR biar ada nilai kalian. Bu. Saya katakan tidak mesti sempurna, tapi harus ada. Ya. Bu, saya mau enggak, Bu? Tunggu dulu, mati apa ini tiba-tiba laptop ini bentar. Bu, tadi nama kode disebut enggak? Siapa namamu? Yuni, Bu. Yuni kayaknya ya. Tadi saya suruh dicatat sama ketua kelas loh. Halo ketua kelas. IPA 7. Ada ketua kelas masuk di sini IPA 7. Enggak masuk dia, Bu. Oh, wakilnya. Tadi nama kode disebut enggak, Tah? Yang belum siap. Ada tadi si Yuni, nakku. Nah, ada si Yuni tadi kita panggil. Nah. Ini kok nggak dijawab. Halo, ada si Yuni, nakku. Ini lagi apa? Lagi menghidupkan laptop terputar dia. Nggak ada yang ingat aku karena tadi kan mereka yang ada ini mungkin nggak ada ininya, nggak ada dipanggil namanya, jadi aman semua mereka, cari aman. Jadi aku tahu dia, bentar lah. Iya, Bu. Sabarlah. Nanti saya chatkan saya nanti. Ini lagi aku buka laptopnya, bentar. Oke, jadi sampai di sini nanti ya Yuni, sebentar ya Ibu cari ya, nanti chatkan Ibu aku ya. Nah, apa-apa. Ini agak lambat pula apanya ini. Ini apanya ini? Ada pertanyaan kalian? Si Johannes Malau, Bu, kalau di rumah saya ada kain sisa, kain perca. Kalau saya buat boneka, apa boneka boleh, Bu? Yang lain lah bikin dulu, jangan dulu boneka. Nanti bonekanya nggak bisa kita lihat, aku ya. Coba yang lain dulu, kain perca itu pun bisa ya dibuat hiasan dinding itu, nak. Tempel-menempel, berbeda-beda tekstur kainnya, bermacam-macam. Kalau pernah kau lihat baju zaman now itu yang agak-agak matching sekarang,
itu dari tempelan-tempelan beberapa potongan kain-kain. Kalau pernah kau lihat tas dijual di Parapat sana, dekat Danau Toba, tas dari bahan kain-kain perca sambung menyambung, itu sangat bagus saya lihat. Nah, begitu juga dia dengan hiasan dinding, kan apa, Johannes? Begini aku ya, Nes. Gini, misalnya kamu kan Nes mau membuat hiasan, ya, lalu hiasan ya, begini dia ya. Dulu ya, sambil saya buka laptop jangan jadi apa dia. Lihat dulu tugas Yuni, nanti nggak senang pula si Yuni ini. Misalnya kan kamu punya bahan yang agak lebar lah. Enggak usah bahan lebar. Latar belakang atau mungkin bidang dari bahan triplex atau dari bahan apa namanya, kardus yang agak enak dipegang, jangan loyo-loyo, ya. Jadi kardus itu sebagai dasarnya. Lalu ini kamu tutup, pakai kain hitam boleh. Lalu kan kamu bilang ada kain perca kan? Coba buat begini, seperti ini tadi. Oh, langsung ini aja lah. Sorry ya, saya ini aja kita lanjut. Kita tinggal berpikir kreatif aja aku. Gambarlah seperti ini dia bunga di background yang hitam itu kan. Di kardus atau karton yang sudah ada dilapis kain putih tadi kan, kain hitam. Ya, kemudian kain itu kamu potong-potong di sini. Berbeda-beda warna. Pernah nggak lihat kayak gini? Gini, bunga terbuat dari guntingan-guntingan kain. Dengan kain itu artinya itu adalah sebagai bahan kita untuk memenuhi bidang-bidang tadi yang kosong itu, yang di bunga itu, ya. Jadi dia lebih fokus dia pembentukannya ke sini. Ini dia. Berapa tadi ini? 3 kan? 1, 2, 3, 4 potong. Lalu di sini buat lantah manik-manik itu atau payet-payet ya. Payet-payet yang kilat-kilat. Ini murah ini, aku beli 3.000 perak kan? Cukupnya menutupi ini yang kecil ini. Kalau sepala tanggung kamu rasa beli payet-payet lah warna emas contohnya, atau warna yang berbeda sama kainnya. Udah. Lalu di sini dari kain perca-perca yang digunting rapi mengikuti ya. Tapi gini Nes, mengikuti badan daripada bunga ini. Makanya kamu pas-paskan dia, dekat-dekatkan kain yang sudah digunting. Kalau nggak pas dia ikuti guntingannya. Gitu loh. Bagus sekali, keren. Udah, 1 bunga. Nanti kalau mau buat tangkainya di sini aja. Kalau mau tambah daunnya bikin kayak gini. Biar aja ketimpa sini. Ini hapus. Bisa anakku? Mengerti kira-kira anakku Johannes Malau? Mengerti nak? Mengerti Bu. Oke. Kalau ngerti, gitulah kira-kira. Baik, ada pertanyaan kalian, aku. Ada yang lain? Ini jumlah kita, semua yang hadir itu hanya 19 orang dari jumlah 35 orang. Ini saya lihat sering-sering ini yang bolak-balik orang yang nggak datang ini ya. Nanti kaget kamu kalau nilaimu merasa dirugikan nanti, karena kamu di sini nggak rajin. Ya, padahal dari jam 7:30 sampai dengan jam 12.40 itu adalah kita belajar daring, Stoda sedang daring di situ. Jadi kalau nggak masuk kamu Zoom di sini, berarti kamu kan mengelak dari Zoom. Itu nggak baik seperti itu. Lalu kamu kalau nggak Zoom, ngapainlah kamu sebanyak ini nggak hadir akan aku? Ini pertanyaan sama yang hadir ya. Ngapainlah yang lainnya itu nggak hadir?
Sementara jumlah klien kan ada 35. Lalu yang hadir hanya 18 kita bilang. Saya 19 ikut ya. Kemudian ini ada sisanya 3, 11, 12, 13, 14. 15 orang lagi. Kemana lah 15 orang ini? Kalau tadi ada karena karena jaringannya tadi tidak bagus, oke, 1-2 orang oke. Tetapi yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana? Coba ya kan? Itu dia. Jadi sebentar saya screenshotkan dulu ini, SS-kan dulu ya, bentar ya anakku ya. Nanti datang pula. Mereka datang ke sini udah mau habis waktunya. Sampai batas PB, di bawah PB itu sampai batas Juni udah. Kamera yang lupa menghidupkan berarti dianggap tidak hadir. Si Messi Purba kena nggak pakai kamera on dia. Oke, baik. Itu dia ya. Jadi pembuatan tugas ini buatlah dengan kreativitas, dengan akal-akalan kita sendiri. Artinya kita membuat tugas itu dengan seni yang ada di diri kita. Paham aku? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Iya. Ada pertanyaan klien? Kalau nggak ada, biar kita endingkan aja, karena kan udah saya absensi. Kemudian udah saya jelaskan. Saya rasa lewat kata-kata pun ngertinya kamu. Nanti kalau saya bawa pun semua di sini, benang apa, nanti waktu kita pun nggak akan cukup. Paling yang sudah jadilah saya kasih contohnya, kan? Supaya kamu bisa menambah waktu sehingga bisa berbuat yang baru. 12 sifat 7. Bentar ya, ini saya lagi buka. Ada pertanyaan aku? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Ibu. Oke, bentar. Bentar ya, biar jelas dulu tadi siapa nama-nama. Manta udah masuk ya. Dengar apa belum? Rusak jaringan nih bulan aku. Terus kayak gini. Suara kalian pun saya dengarkan putus-putus. Nah. Patah-patah. Jadi, dari 12 sifat 7, yang tidak ada mengasih tugasnya, yang tidak ada nilainya, tunggu lagi belum dapat. 22 orang lagi. Saya ulang ya. Yang 20 orang lagi, dengarkan. Anggia. Nggak ada. Ariel, Arjuna. Bu, tadi kan Anggia izin, Bu. Iyalah. Tapi kan dia tugasnya belum masuk, maksudnya. Iya, Bu. Carlo bukan mengabsen saya. Carlo Poda, Diantiar, Edi Simatupang, Elizabeth Novianti, Esther, Goklas, Ingrid, Jen Ginting, kemudian Jepania, Jordan, Marcella, Nathaniel, Panamalau, Poppy, Valentin, Regina, Rifael, Tita, dan Yunus di perut ikan. Kata si Elizabeth. Nako, itu tadi Yuni, nggak ada namamu di situ deh, berarti udah kekumpul deh. Ya. Oke, Bu, makasih, Bu. Iya. Si Arjuna ada.